dikondisikan. Ini kan apa kata Doktif tuh kemarin, ya. Akhirnya apa? Doktif ini melapor kepada Propam kalau nggak salah. Tolong dikoreksi jika saya salah. Ya, untuk kasusnya SS. Agar supaya apa? Agar supaya dipantau ini, biar nggak bisa dikondisikan. Ya. Karena menurut pernyataan daripada Doktif kemarin, ya ada usaha untuk pengkondisian di sini. Ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, level-levelnya itu sudah terlihat sekarang. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, ya, apakah RG akan keluar uang lebih banyak di dalam kasus yang akan membelitnya nanti ke depan? Ya, akan lebih banyak lagi. Kenapa? Dia pasti akan berusaha untuk membuktikan bahwa dirinya itu, ya, bahwa dirinya itu tidak ada atau tidak berkaitan dengan illegal access. Pasti dia akan berusaha sekuat tenaga, sekeras tenaga, agar supaya apa? Agar supaya dia tidak terkena illegal access. Karena apabila ini terbukti adanya suatu illegal access, guys, ya, apabila itu terbukti, maka dakwaan yang ada di Nikita Mirzani selama ini bisa gugur. Makanya uang yang dipersiapkan dari live sebelumnya kan saya bilang, siapkan uangnya lebih besar lagi. Ini baru dari kasus illegal access. Nah, apabila Doktif juga ikut bermain di sini, uangnya akan lebih besar lagi nih dibandingkan dengan kasus Nikita Mirzani. Itu gimana nggak pusing nanti? Gimana nggak pusing? Udah keluar banyak uang, hasilnya nggak memuaskan. Yang sekarang ya, faktanya dia sudah keluar banyak uang, kemudian faktanya adalah hasilnya tidak memuaskan karena tidak sesuai dengan keinginan, tidak ada 2/3 dari apa yang dituntut ke Nikita Mirzani. Ditambah lagi nanti ada kasus-kasus yang akan berjalan. Pusing. Seperti itu Kofe ya. Semoga bisa bermanfaat ini keterangan saya. Kalian nggak harus percaya dengan perkataan saya, guys ya. Jadi anggap aja ini perkataan saya yang lagi ngawur gitu ya. Farah Ramadan Megosong kayaknya lagi nangis di pojokan deh Master. Bingung itu, ke Jakarta jadi bingung itu kayaknya. Makanya ya kan ada netizen yang menyarankan udah cobalah bikin getek dah. Gratis tuh kalau bikin getek. Dari kedebong pisang diikat-ikat. Ya udah berlayar tuh menyeberangi lautan. Gratis tuh. Evi Zakir, pastinya konsentrasi mereka terpecah belah, tidak fokus, masing-masing menyelamatkan diri dengan caranya. Iya betul. Sekarang kan yang dibela oleh FS itu siapa? Miss Gossip. Miss Gossip yang sebenarnya nggak ada artinya loh, serius ya. Miss Gossip itu nilainya 0 di mata orang-orang, itu 0 guys sebenarnya ya. Di mata orang-orang itu Miss Gossip itu 0. Akan tetapi kenapa Doktif ini melaporkan Miss Gossip juga? Karena mungkin Doktif tahu ya, Miss Gossip ini pemegang kartu as dari yang lain juga. Apabila nanti tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, mungkin saja Miss Gossip ini akan berkicau dengan merdunya kayak burung beo. Ya. Nah, dari sini mungkin nanti akan ada informasi tambahan untuk melakukan attack yang berikutnya gitu, ke yang lain gitu. Dari sini posisinya. Jadi di dalam suatu medan peperangan kita harus bisa melakukan suatu strategi. Yang dilakukan Doktif kalau kita melihat dari pola serangannya, ya, ini saya analisis ini ya, analisis strategi dari Doktif. Doktif ini kalau saya lihat sedang melancarkan suatu pola serangan Divide et Impera yang sudah dilakukan oleh Belanda, zaman Belanda dahulu kepada rakyat Indonesia dengan sistem memecah belah. Tapi memecah belahnya pintar guys. Memecah belahnya adalah melakukan suatu LP kepada mereka masing-masing. Sehingga apa? Nantinya mereka akan berkicau satu sama lain, kemudian menyerang satu dengan yang lainnya. Contoh adalah siapa? DRL. Yang kita ketahui bersama bahwa DRL ini tidak mau disalahkan. Orangnya seperti itu, yang saya baca dari karakternya. Ya, dia tidak mau disalahkan. Pastinya dia akan mencari orang yang bisa dia jadikan suatu kambing hitam, yang mana ini bisa melepaskan dia dari jebakan ini ataupun dari dakwaan ini, guys. Pasti itu. Dia pasti akan berkicau nanti. Akan banyak yang disebut namanya di sini. Nanti kita lihat. Kalian tidak harus percaya dengan apa yang saya katakan. Kemudian siapa? Miss Gossip ya. Miss Gossip juga ini dipecah. Ini sebenarnya Miss Gossip ini dilaporkan untuk memecah konsentrasi mereka juga. Daripada nggak ada bahan gitu ya, mungkin mereka tuh daripada nggak ada bahan gitu. Akhirnya mereka membahas Miss Gossip lah di sini. Ya, sebenarnya yang lain ini sedang berjalan gitu. Laporan-laporan ini sedang berjalan ketika mereka fokus dengan siapa? Miss Gossip. Mereka jadi tidak fokus dengan permasalahan mereka masing-masing. Nah, saran saya, lebih baik kalian fokus dengan permasalahan kalian masing-masing dulu. Yang ini saat ini sudah ada di depan pintunya nih masing-masing gitu. Seperti itu ya. Ini saya jelaskan analisa strategi perang. Itu adalah untuk memisahkan kawanan-kawanan mereka yang tadinya solid banget ya,
Ibaratnya seperti jenderal-jenderalnya di sini dipecah-pecah dulu satu persatu. Ya, kemudian setelah jenderal-jenderal ini terpecah kan pastinya tinggal ada satu pion yang dijadikan tumbal. Nah, ini juga dicatut juga karena dia mempunyai informasi penting dari jenderal-jenderal ini, guys. Seru nih kalau bahas kayak begini nih ya, analisis perang gitu. Seperti itu analoginya, ya, biar kalian bisa sedikit paham. Nah, dari jenderal-jenderal ini nanti ya, dari jenderal-jenderal ini nanti pastikan jenderal ini akan bersuara juga. Siapa ini presidennya nih yang megang kuasa paling atas? Ya, ini kita bukan lagi ngomongin Konoha, bukan. Jenderal skincare ini. Ya, jenderal-jenderal skincare ini nih yang ada di sekelilingnya ini pasti akan menyebutkan satu nama lagi nanti di atasnya, paling atas itu. Ya, pasti itu. Karena mereka tidak mau sendirian di dalam. Ya, apabila mereka sudah terkena gitu ya, udah divonis gitu, mereka tidak akan mau sendiri. Silakan kalian berkomentar dulu ya, nanti akan saya jawab sambil saya jelaskan dulu nih. Nah, ini adalah politik pecah belah ataupun strategi perang pecah belah yang sebenarnya. Ini sebenarnya sedang diajarkan oleh Doktiv. Beda cerita dengan siapa? Beda cerita dengan strategi perang mereka pada saat Nikita Mirzani. Ini saya bahas strategi perang mereka pada saat Nikita Mirzani disidangkan atau di persidangan Nikita Mirzani. Padahal ini juga sudah saya jelaskan di tahun 2025 strategi ini sebenarnya, tapi saya ulang lagi dah, nggak apa-apa. Sambil kalian berkomentar dulu, nanti saya akan jawab ya. Strategi perang yang mereka lakukan pada saat persidangan Nikita Mirzani apa? Mereka menyusupkan orang-orang atau pion-pion, hanya prajurit-prajurit kecil untuk menyusup ke dalam pendukung Nikita Mirzani. Mereka menyusupkan itu. Ya. Kemudian mereka berusaha untuk menangkap siapa? Doktiv, untuk dipenjarakan dengan kasus-kasus yang lain, tapi gagal. Sampai saat ini belum ada persidangan. Gagal. Saya melihatnya mereka gagal total. Mereka hanya berhasil apa? Mereka hanya berhasil pada saat mau ada keputusan, mereka berhasil memecah belah para pendukung Nikita Mirzani. Ya, mereka hanya berhasil memecah belah para pendukung Nikita Mirzani. Tapi mereka tidak bisa untuk menahan seorang Doktiv sampai detik ini. Makanya framing-framing yang beredar sekarang di mereka sudah kehabisan akal, kehabisan strategi. Ini yang saya lihat, apalagi sekarang sudah terpecah belah semua, hancur berantakan. Ya, mereka tidak bisa menahan Doktiv sampai detik ini. Framingnya lalu diganti. Doktiv kan sudah tersangka di beberapa laporan, tapi pada kenyataannya ada sidangnya nggak, ada vonisnya nggak. Kegagalan total. Sedangkan strategi Doktiv ini masuk semua ke mereka, berhasil 100%. Enggak 90% lagi, enggak 100% saya lihat berhasil strateginya. Strategi apa? Pecah belah. Bukan pionnya yang dihajar, tapi jenderalnya dulu yang dihajar. Jenderalnya ini dihajar semua. Ini kena PL nih saya ngomong begini nih. Saya kagak tahu dah. Dan ini berhasil. Ya, makanya saya senang dengan adanya kasus ini. Jadi saya bisa menganalisis dari strategi perang mereka masing-masing gitu. Yang bisa saya sampaikan juga kepada kalian. Gitu ya. Mereka hanya cuma bisa mengacak-acak pendukungnya Nikita Mirzani. Ya. Nah, terima kasih Sandi. Nah, pada saat mereka berhasil mengacak-acak pendukungnya Nikita Mirzani, mereka tidak sadar. Nih kuncinya. Mereka tidak sadar bahwa lawyer Nikita Mirzani sesungguhnya sudah punya visi ke depan, guys. Terima kasih Panda, selamat bergabung. Sesungguhnya mereka sudah punya visi ke depan. Visinya apa? Nanti saya akan bacakan komentar kalian ya. Visinya apa? Dengan melaporkan adanya illegal access. Ini adalah suatu rencana cadangan untuk strategi mereka yang mungkin mereka sudah melihat bahwasannya ketika di persidangan yang normal ini tidak bisa lagi diharapkan. Nah, makanya mereka menyiapkan suatu strategi pamungkas dengan harapannya illegal access ini bisa masuk dan berproses ketika ada putusan Mahkamah Agung. Dan strategi mereka berhasil ketika lawan sedang fokus hanya di persidangan umum. Mereka tidak fokus mempersiapkan apa setelahnya, setelah vonis Mahkamah Agung ini. Mereka tidak memperhitungkan adanya peninjauan kembali. Makanya mereka ketar-ketir, ketakutan apabila Nikita Mirzani ini bisa bebas dari seluruh dakwaan dengan apa? Dengan bukti baru nantinya dari illegal access yang akan berjalan. Seru, makanya saya bilang nih, seru kasusnya. Karena ini permainan strategi perang yang sesungguhnya di lapangan gitu. Kalau misalkan kita hanya mendengar dari komal-komal gitu ya. Ini strategi real di lapangan yang sudah dilakukan oleh baik itu pihak lawyer mereka ataupun pihak Doktiv gitu. Ini kita lihat ini peperangan yang sesungguhnya ya.
Kita nggak berbicara perang Iran, Amerika Serikat sama Israel, enggak. Ini kita lingkup yang kecil aja dulu dah. Kalau yang perang di Timur Tengah kan udah saya jelasin juga tuh, strateginya seperti apa, hasilnya apa, impact ke Indonesia bagaimana, itu kalian bisa lihat di feed postingan saya ya. Ini kita lagi membicarakan perang dalam lingkup yang kecil nih, strateginya. Strategi mereka ini sudah hancur berantakan sekarang. Jangan ada yang tidur ya, saya cerita begini, ntar sangkanya sendong kayak gini. Strategi mereka ini sudah hancur berantakan. Ini real di lapangan, ya. Dan mereka ini sudah bingung mau bagaimana, karena apa? Jenderal-jenderal mereka ini sudah satu persatu terkena kasus gitu. Sedangkan ya penasehat jenderal ini sudah mulai tidak dipercaya lagi oleh para jenderal-jenderal ini gitu. Akhirnya si penasehat ini pun akan menerima suatu punishment juga dari semesta pada akhirnya. Nah, oleh sebab itulah dia jadi nggak fokus, dia juga ditinggal nih sama yang biasa ngebantuin dia. Akhirnya dia bingung sendiri nih posisinya. Gue harus ngapain? Gue harus bagaimana? Akhirnya ya udahlah. Berharap Doktif ini bisa terdistract fokusnya dengan permasalahan Miss Gossip, tapi ternyata salah juga. Strategi mereka salah juga. Ya, strategi mereka salah dengan mengedepankan Miss Gossip. Itu sebenarnya dia ini hanya semacam pion yang ditumbalkan. Untuk apa? Untuk memecah fokus dari Doktif. Tapi strategi mereka salah, nggak masuk sama sekali. Doktif tetap fokus dengan apa yang menjadi target utama. Target utama adalah jenderal-jenderal mereka ini harus masuk dulu. Sisanya ya bakal nyusul gitu ya. Saya bacakan lagi nih. Nah, Mas, apakah PTR dilaporin juga sama Doktif? Dilaporin itu. Doktif udah ngomong itu ya. Di live saya pada saat Doktif itu masuk, dia sudah ngomong itu. Sudah dilaporkan itu. Ken Wibowo, Bang Master Nepo sekarang dekat sama Marissa Ica. Nanti bakal terpecah belah nggak? Kepecah itu. Stanley, malam Master, malam juga. Deviana, PTR, nantang Doktif Master di VT-nya. Udah dilaporin itu sama Doktif. Coba datanya Doktif dah. Ada tuh di feed postingan saya tuh. Doktif sendiri yang ngomong itu. Pejuang nafkah makin gak enak, tidur pun gak nyenyak. Iya, mending kita kalau misalkan capek tidur udah tinggal. Ya. Laliana selamat bergabung. Mimu Warok, endingnya RG dan suaminya bisa ditahan nggak? Ya ada kemungkinan besar itu di sini saya lihat. Kofe, ya Master, semoga saja kan kita Mirzani bisa bebas. Iya, semoga aja ya. Emma tadi aja udah pucet, Miss Gossip ditanya Yolo, Doktif teliti pintar. Iya, apalagi sama penyidik ntar. Jadi beda guys ya. Ketika seseorang dipanggil sama penyidik, ya di Empok Lela gitu, vibes-nya itu akan berbeda. Kalau di Komal, mungkin dia masih bisa berkelit ya, kesana kemari gitu. Tapi kalau udah sampai ke penyidik gitu, pertanyaan nih, misalkan ya, makanya kan sering sekali orang itu dimintai keterangan itu lama gitu, berjam-jam. Karena pasti akan ada satu titik di mana kebohongan itu akan terbongkar. Nah, untuk mencari titik itu pasti kan ada banyak sekali pertanyaan gitu ya. Banyak sekali pertanyaan di situ. Misalkan pertanyaan A gitu ya. Pertanyaan A ini ada sub pertanyaan A. Kemudian ada lagi pertanyaan B, ada juga begitu. Sudah berapa jam nanti balik lagi. Jadi mau dilihat juga konsistensi ucapannya apakah benar atau tidak. Plus bukti yang dia punya apakah memang valid atau tidak. Ya, makanya beberapa orang ya yang sudah dipanggil, makanya kan pada takut tuh datang. Ada yang 2 kali panggilan nggak datang. Padahal udah 2 kali panggilan tuh untuk dimintai keterangan nggak datang. Kenapa? Karena salah satunya adalah takut salah ngomong. Paham ya? Apabila salah ngomong ya, dia ketahuan berbohong di situ. Iya, siap-siap aja. Yang tadinya hanya jadi saksi yang dimintai keterangan bisa berubah itu. Makanya ya orang-orang yang mereka ini yang menolak untuk pemanggilan, ya mungkin takut karena ya Pok Lela itu pintar guys, pintar. Jadi memang ada suatu keilmuan yang akan mengecek itu semua gitu. Apakah pernyataan ini benar atau tidak dari statement dia nanti menjawab pertanyaan. Nanti akan diulang juga itu, diulang-ulang. Belum lagi nanti di cross check satu sama lain. Ya gitu. Wahyudi Halim dibilang Master kenapa Bang? Apanya nih? Kofe, semoga DRL nanti ya Master biar terungkap soal penjual skincare abal-abal. Iya, harusnya begitu ya. Saat bergabung yang baru bergabung, salam kenal dari saya Master Blackjet. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa kalian follow akun TikTok official Master Blackjet. Karena live saya akan saling berkesinambungan dari yang sebelumnya sampai nanti di ujung sana guys. Saya akan menyuarakan tetap satu. Apa yang saya suarakan di awal pasti akan saya terus suarakan sampai akhir. Nggak mencela-mencela guys. MHR tadi di room Hesti sama temen Yolo seru tadi. MHR siapa itu Emma? Fizakir ya memang banget Master dipecah belah biar bisa dibongkar satu persatu dan ujungnya ke siapa nih. Iya betul kan.
Ujungnya ke siapa nih? Di dalam persidangan kita, satu nama sudah disebut oleh MD. Satu nama sudah disebut sama MD. MD itu sebagai saksi. Ya. Satu nama sudah disebut. Ya. Belum lagi nanti nih di kasus-kasus yang lain mungkin saja dia akan disebut lagi nama itu. Siapakah nama itu? Kalian lihat aja review dah. Pas MD itu jadi saksi di persidangan Nikita Mirzani. Cover rajanya ya nanti lihat sendiri ya reviewnya itu. Ya reviewnya itu. Satu nama sudah disebut di persidangan Nikita Mirzani. Ya ngeri-ngeri sedap ya Master, sedap nih. Strateginya harus benar-benar matang ini strateginya untuk membongkar semua. Pastinya akan dibalik framingnya. Akan dibalik framing untuk Doktif. Ya bahwa yang sesungguhnya adalah Doktif adalah mafia skincare itu sendiri. Oh salah. Ini kan untuk memposisikan diri mereka itu ya kalian tahu sendiri lah. Seperti itu ya. Emma MHR itu siapa Emma? Saya nggak ngelihat itu. Evi Zakir nanti samanya akan saling tuding. Nah itu yang saya tunggu. Cover ya Master, semoga Doktif selalu dijauhkan dari orang-orang yang zalim dan selalu dalam lindungan Allah. Iya amin. Selamat bergabung Sandi Setiawan, Evi Zakir. Buah kesabaran Master. Waktunya panjang tapi bisa terbuka semua. Iya perlahan tapi pasti. Di awal-awal saya ngeramal kan kalian lihat sendiri yang sudah pernah bergabung sama saya. Framing ke saya itu seperti apa, bagaimana. Ya. Oh ini bohong aja, ini ramalan sampai. Enggak apa-apa, itu resiko. Ya resiko. Resiko seorang praktisi dalam hal meramal. Ya resiko. Karena hal itu belum terjadi. Jadi pasti akan ada pro dan kontra dalam sebuah ramalan, itu sudah pasti. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya nanti akan berproses seiring berjalannya waktu. Ramalan-ramalan saya mulai terbukti satu persatu, lalu akan mengkerucut seperti piramida. Yang pada akhirnya nanti siapa yang bermain di belakang itu ada di atas ujung piramida itu akan kalian bisa lihat secara jelas. Makanya saya bilang ya, ramalan saya ini seperti puzzle, pecahan-pecahan puzzle. Yang mana pecahan-pecahan puzzle ini sudah mulai dipasang satu persatu di dalam satu kesatuan. Nanti akan ada nih, ini fotonya dia di sini. Oh ini ada fotonya dia, ada fotonya dia, ada fotonya dia. Nanti di tengahnya tuh ada foto yang besar tuh. Itu. Ya. Makanya saya suka meramal, guys. Karena apa? Ini kayak kita sedang bermain teka-teki silang. Sedang bermain puzzle, yang mana puzzle itu nanti kalian bisa susun sendiri-sendiri dari ucapan saya ke depan. Gitu, ya. Pujang nafkah tumben gak ada Butcher. Tadi masuk tuh sore Butcher. Tapi dia pakai akun tuyul. Saya tahu itu dia siapa. Karena apa guys? Ya, karena energi itu tidak bisa berbohong. Dia mau berganti-ganti akun, dia mau pakai akun tuyul sekalipun. Itu kalau saya sudah fokus guys, saya tahu itu siapa. Jadi saya nggak usah ngomong gitu. Sekarang kalau buzzer itu masuk lagi kayak tadi sore, saya tinggal bilang berani nggak tantangan saya diterima. Gitu doang saya balikin sekarang. Kalau misalkan dia nggak jawab, berani nggak jawab tantangan saya, buat apa saya ladenin? Ini kan saya sudah meladeni gitu ya, yang pada waktu itu, ya itu saya udah naikin lagi itu di feed postingan saya perihal apa aura yang saya baca auranya dia, yang saya bilang auranya itu gelap. Saya sudah naikin lagi itu di feed postingan saya terbaru itu. Ini untuk mereminder. Pada akhirnya apa? Ternyata kejadian kan, ya itu ada laporan juga. Ya Pratiwi atau siapa itu yang masih Sugus itu kan satu paket juga itu dilaporkan ya menurut keterangan yang ada. Tolong dikoreksi jika saya salah. Itu kan kena udah ada laporan itu satu paket itu. Ya, makanya jangan deket-deket dah, bener kecipratan nanti. Kecipratan. Kalau memang auranya positif dia tidak akan bermasalah dong. Ya dia akan banyak yang mendengarkan dong, bukan hanya dari circle dia aja. Ya, bukan hanya dari circle dia aja. Kalau dia memang auranya positif, dia berani kemana gitu ya. Tapi dia didengarkan suaranya. Ini kan enggak. Hanya di circle dia aja yang didengarkan gitu. Ya, berarti kan satu frekuensi kita menyebutnya itu satu frekuensi. Rina Rizal, kita yakin dan sabar. Amin Niki pasti bebas. Amin. Jujun Saputra, Assalamualaikum Master. Waalaikumsalam. Jujun Saputra, merah menyala bajunya, Masya Allah. Iya, biar apa? Biar kita berani guys. Biar kita berani menyuarakan kebenaran sampai akhir. Sampai titik darah penghabisan. Master ngapain sih ngurusin masalah yang ecek-ecek? Banyak yang nanya sama saya. Bahkan ada klien saya nanya begitu. Ini bukan permasalahan ecek-ecek. Ini permasalahan apa? Permasalahan besar di balik masalah skincare. Ada indikasi TPPU, ada indikasi Markus,
ada indikasi dia to the doll di sini. Ya. Bisa jadi, ini bisa jadi loh ya, kalau ada indikasi TPPU di sini, berarti kan ada suatu pencucian uang di sini. Nah, uang siapa-siapa nih yang masuk ke sini, yang dicuci? Uang siapa aja nih? Ini kan bisa di tracking juga nanti, uang siapa aja yang masuk di sini nih. Makanya, ya DRL ini adalah suatu kunci untuk membuka kotak Pandora yang besar. Pelan-pelan. Oleh sebab itulah saya bilang kan, di dalam kasus Doktif dengan siapa? Dengan DRL, ini seru guys. Kepalanya dipegang Orochimaru, tapi malah ngantuk akunya. Ya kan ngantuk tuh. Udah mulai ngantuk nih gara-gara saya ngedongeng begini jadinya ya. Kofi, tenang master, kita nyimak mendukung orang yang zalim seperti Doktif. Iya. Iya master, bodohnya itu misalnya mau dijadikan tumbal hanya uang kecil. Iya kan? Hanya uang kecil itu receh. Dipakai balik ke sono juga udah habis nyampe sono. Pasti dia ngasih THR juga di sono. Ya mungkin aja dia minta donasi buat apa? Buat ongkos balik ke Jakarta kali. Evi Zakir, master plesetin dong. Juga sebut jabatan apa disingkat di jajan si Jendro. Ntar lihat sendiri dah. Selena 25. Alhamdulillah kalau APTR dilaporin juga. Iya itu kata Doktif tuh. Sri 47 semoga dan Rike datang ke lapas, permasalahan ini cepat terbuka lebar ya. Ini sebenarnya ini kode juga nih, kode. Kode. Ini kita akan melihat satu pergerakan yang berani ya, merah menyala gitu. Ini kode nih dari yang kemarin datang. Ntar ya. Ntar akan saling berhubungan, makanya kalian ikutin terus live saya gitu ya. Terus saya pakai baju apa diliatin. Diperhatiin. Ini kan saya lagi pakai baju merah, jarang-jarang nih saya pakai baju merah tuh. Lengan panjang full, polos tapi. Evi Zakir di WAP di Polela makan waktu lama mau dicek konsistensi jawabannya. Iya itu. Konsistensi jawaban pasti dicek. Makanya orang-orang itu pada nggak berani kan dipanggil udah 2 kali. Ini kata Doktif ya 2 kali mangkir. Dari pemanggilan ya ntar tahu-tahu udah naik sidik aja. Serba salah, datang salah, nggak datang tambah salah. Mendingan datang biar cepat prosesnya gitu. Ya, biar cepat prosesnya, biar cepat dinilai apakah ini ada kebohongan atau benar. Kalau misalkan dia benar, ya kan bisa lepas dari permasalahan. Kenapa mesti takut? Datang dong. Kayak Doktif dong. Datang kan, ada panggilan datang. Nikita Mirzani ada panggilan datang. Kenapa? Karena mereka merasa tidak bersalah. Makanya apa yang harus ditakutkan dengan hal itu? Kecuali ada yang disembunyikan, kecuali ada yang takut untuk diungkapkan, takut ketahuan bohongnya, kecuali seperti itu, pasti mereka nggak datang. Udah logikanya itu aja lah. Ya, logikanya itu aja lah. Apakah Nikita Mirzani takut menjadi seorang tersangka ataupun terpidana? Enggak guys, kalian bisa lihat di setiap persidangan. Seorang Nikita Mirzani dengan apa? Dengan percaya dirinya sampai menggibaskan rambutnya, sampai seperti di catwalk berjalan, sampai dia memakai rompi ya, rompi tahanan. Dengan pedenya dia berjalan, guys. Dengan tangan di borgol pun dia masih bisa senyum. Ya. Seseorang yang benar, dia tidak akan pernah takut untuk diekspos. Perhatikan. Seseorang yang menyembunyikan sesuatu, dia akan takut untuk diekspos. Dimasukkanlah tangannya ke dalam baju. Padahal itu tidak akan pernah bisa menutupi apa. Pada suatu saat nanti orang akan bisa melihat dia pakai baju tahanan dengan tangan di borgol. Apa iya dia mau jalan ke persidangan tangannya ini dimasukkan ke dalam bajunya, sedangkan dia pakai baju tahanan? Kan enggak, pasti semua kelihatan. Ya, seseorang yang benar, dia tidak akan pernah takut untuk datang. Doktif dilakukan pemeriksaan, dia datang dengan PD-nya. Ya, dia tidak menghindar. Ya, setelah adanya apa? Setelah adanya pemeriksaan, dia tidak menghindar dari kejaran wartawan. Ya, dari kejaran wartawan. Sebentar, guys. Ada iklan lewat ini. Bentar ya. Kasih bahan bakar dulu ini yang istri saya. Pringles. Bukan iklan. Doktif, ya kita lanjut lagi nih. Doktif dipanggil sama penyelidik. Dia mau diselidiki ya. Datang dia. Setelah diperiksa, menemui wartawan dia, nggak kabur, nggak ditutup mukanya, pakai masker. Enggak. Karena apa? Karena dia yakin dia benar. Dia jawab semua pertanyaan para wartawan itu dengan apa? Dengan santai, rileks. Ya. Nah, buat orang-orang yang memang ada sesuatu hal yang ditutupi, dia akan lari dari kejaran wartawan dengan ditutup mukanya. Takut apa? Takut ditanya sama wartawan, ntar jawabannya salah. Kalau jawabannya salah sama penyelidik, ntar dilihat di media, kok jawabannya beda nih? Jadi masalah. Lebih baik kabur dari wartawan. Paham nggak maksud saya? Iya. Seperti itu. Ya.
Kalau orang yang benar, dia pasti nggak akan lari dari kejaran wartawan. Udah, apa yang ditanyakan, ini dijawab sesuai dengan apa yang ditanyakan gitu. Dia tidak pernah takut karena jawaban dia sama mungkin dengan jawaban Polela gitu guys. Selain Amis Gosip ditanya satu pertanyaan aja udah ketar-ketir gimana nanti dicecar pertanyaan sama penyidik, itu dia. Ove, iya semoga Master sehat selalu keluarga, iya amin. Putih Rahmani MD itu siapa, lupa, coba lihat di persidangan Nikita Mirzani. Lis Fendi, nah itu dia. Pegang nafkah tuh nggak ada bucer, apa dana nggak cair lah. Kalau saya mah mungkin ya, di saya mungkin udah kepanasan duluan dia. Udah kepanasan duluan. Dari yang udah tadi aja ya, tadi sore aja dia hilang dari peredaran tuh. Habis saya bilang, saya tantangin begitu, hilang dari peredaran itu. New Dev, semesta sudah mulai bekerja Master untuk kasus ini karena terlalu banyak kebohongan. Iya betul. New Dev, saya pikir orang perindapan New Dev. Tuti Rahmani, saya konsisten mengikuti Master meskipun nggak rutin. Iya nggak apa-apa. Yang penting jelas gitu ya, kronologinya, peristiwanya, apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami gitu. Itu yang menjadi harapan saya. Sehingga apa nantinya ketika kebenaran ini terbongkar, berarti ada satu benang merah yang sudah saya katakan kepada kalian, itu menyambung dari awal sampai akhir. Nah kemudian dari benang merah itu pasti ada manfaat yang bisa kalian ambil dari live saya. Itu yang menjadi harapan saya, ambil manfaatnya. Ya seperti itu. Putih Ramani diulang-ulang dikit intinya Master. Iya itu dia, Epi Jakir biasalah itu. Selalu ada pro dan kontra. Iya maklum lupa-lupa. Iya itu, tadi udah disebut itu di atas, coba scroll ke atas. Putih Ramani, masalahnya Daryl berani nggak buka semuanya? Berani dia. Dari karakternya yang saya baca berani dia. Yang penting dia selamat, keluarganya selamat. Apalagi kan sekarang pasangannya juga udah mulai diseret-seret nih guys. Tentunya dia tidak akan tinggal diam. Kenapa? Karena apabila pasangannya kena juga, anak-anak di rumahnya ini kan jadi nggak ada orang tuanya. Pasti dia akan mencari sesuatu hal untuk bisa menyelamatkan ini, satu ini. Itu yang saya lihat. Tuti Ramani jangan pakai putih. Iya saya kapok pakai putih, saya nggak bisa baca nama kalian guys. Nona Salsa, selamat bergabung Nona Salsa. Ochimaru, kalau kotak Pandora ini kebuka, apa ada pejabat yang terjerat nanti ke meja hijau? Ada nanti. Ini yang saya lihat, ada nanti. Orang-orang besar di balik itu ada nanti yang terseret. Tapi saya nggak buka nih. Kalau memang kasus indikasi TPPU ini sampai digelar ke meja persidangan, ada nanti. Apabila ini benar-benar nanti ada di meja persidangan. Kalau Nikita Mirzani kemarin kan hanya spill-spill tipis gitu ya. Spill-spill tipis gitu. Nah kalau sekarang nih bisa terang benderang nih siapa aja nih. Ini yang saya lihat, ini ramalan saya. Kalian tidak harus percaya dengan apa yang saya ucapkan. Iya. Tuti Ramani, betul Master. Iya, Kove, benar sekali Master. Ngapain takut kalau nggak salah ya Master? Iya ngapain takut? Ngapain menghindar? Ngapain harus bilang, oh saya nggak terima surat panggilan padahal udah 2 kali kata Doktif. Nanti kan kita tahu sendiri ya, apakah dia berbohong atau tidak. Dengan apa? Dengan naiknya status ke tingkat sidik. Nanti kita akan tahu apakah dia berbohong atau enggak. Berarti kalau misalkan tiba-tiba kasusnya naik, berarti apa yang dikatakan Doktif benar. Udah 2 kali panggilan, udah 2 kali dia mangkir. Itu. Ani hati-hati Master tambah gemoy Master. Iya ini. Asupan lemaknya pas ini. Tuti Rahmani weleh-weleh. Jakir Nikmir yakin dirinya nggak seperti yang dituduhkan. Ibaratnya seperti kesatria tampil berani, keren sih. Iya. Malah dijadikan apa? Malah dijadikan perjalanannya itu seperti catwalk. Catwalk yang berjalan gitu. Ini kan suatu kepedean yang luar biasa gitu, yang positif tentunya, bukan kepedean seperti Miss Gosip. Pede tapi pede yang negatif gitu. Ya. Evi Jakir, istri Master oke banget tuh, Master sudah banyak keluarin energi, harus dikasih asupan. Iya itu. Kasih tuh cemilan buat saya. Buat kalian yang mau ambil sesi private konsultasi, ambil aja yang 30 menit atau 60 menit. Tapi itu bermahar ya. Kalian bisa inbox saya. Tadi kan saya sudah jelaskan untuk strategi Doktif, strateginya lawannya Doktif gitu ya. Apa ada pertanyaan sampai di sini? Nanti ini akan keluar di ujian nanti ya, di semester kedua. Nanti keluar ini di ujian semester kedua ini. Ketika kasusnya Doktif udah berjalan di persidangan ini guys. Kisi-kisinya udah saya sampaikan tuh strategi-strateginya ya. Ini kocak, ada ujian semester kedua. Iya, semester 1 kan udah lewat nih. Ini udah masuk semester kedua ini. Semester 1 kan Nikita kemarin. Semester 2 ini Doktif. Ntar ada pertanyaan ini, saya kasih pertanyaan ya. Apakah menyimak atau enggak nih? Ada giveaway kali, giveaway ya. Giveaway apa? Hodam pendamping. Hodam pendamping mau apa? Macan?
Itu ya. Jadi akan saling berkesinambungan guys. Ya live saya satu dengan yang lainnya gitu. Julius Pambudi, intinya kasus ini oknum Polela lawan Polela baik ya kok. Gimana? Nanti kita akan lihat ya. Julius Pambudi. Siapa oknum-oknum yang bermain ya, saya tidak menyebutkan itu dari instansi mana, tidak. Nanti kita akan melihat oknum-oknum yang bermain ini siapa saja. Itu nanti bisa kelihatan. Saya tidak menyebutkan salah satu instansi loh di sini. Jadi kasus ini ya akan ramai gitu ya, akan ramai menyita perhatian publik tentunya. Valentino Lim, FS dan Miss Dugong masuk nggak masuk itu Valentino Lim. Doktif itu udah bilang ke Miss Gosip ya, bahwasannya apa? Bahwasannya setelah ini laporan dia sudah P21 yang ini, dia akan melaporkan lagi kasus yang lain. Dia akan melaporkan lagi kasus yang lain. Jadi tidak terhenti dari laporan ini doang. Makanya saya bilang yang menjadi lawyer Miss Gosip ini kebanjiran job nanti. Makanya ambil, terima aja. Ya kebanjiran job nih. Cuman nggak tahu ada duitnya apa enggak itu. Ya. Wah ketemu nih tali kasih nih Orochimaru sama Valentino Lim nih. Udah lama nih nggak ketemu, ya kan? Tali kasih. Akhirnya apa? Ketemu di live Master Blackjet. Reunian dah tuh, ikan. Kawan lama ini kali ya. Aku selalu di sini kok. Iya tuh dia. Kapan RG SS masuk ya? SS bulan April saya lihat ini. Ada kejutan nanti. Kalau RG kita lihat nanti illegal aksesnya dulu ya. Illegal aksesnya dulu ini. Terima kasih Valentino Lim. Ya, illegal aksesnya dulu ini yang saya lihat nanti bisa kena. Karena siapa lagi yang ada di situ, ibaratnya kata begitu ya. Siapa lagi yang ada di situ yang merekam, siapa yang ada di dalam rekaman, siapa itu. Kemudian siapa yang menyebarkan, siapa itu. Ya. Kemudian niat dan maksudnya apa untuk merekam itu. Nanti kan itu akan ditanyakan oleh pihak penyidik gitu. Ya mungkin ada panggilan tapi nggak datang, akhirnya naik dah statusnya tuh. Jadi naik sidik sekarang, berarti kan ada indikasi kuat tindak pidana di situ. Ya, gitu. Valentino Lim laporan Dr. O ke HS gimana Master? Nah ini, saya bilang kan kalau untuk yang satu ini nih dia nanti ending. Kalau saya lihat sekarang mah stuck aja nih, staccato. Kalau misalkan di ini di partitur tuh yang lagu-lagu itu ada namanya staccato. Ini staccato nih, stuck nih. Susah ya, susah kalau untuk masih untuk mencolek sekarang tuh susah. Nanti itu mah ending itu. Itu yang saya lihat, ini ramalan saya. Jadi kalian tidak harus percaya dengan apa yang saya ramalkan ya. Anggap aja ramalan saya sampah gitu. Selena, coba si Rapi sama Willy collab di kasus Miss Gosip, cocok kayaknya itu. Mereka harus saling berkolaborasi. Ya, berkolaborasi. Karena apa? Karena kasus ini akan banyak nih kasusnya dia. Jadi kalau misalkan yang mendampingi dia nanti, ini akan banyak sekali kasusnya. Nah, ini bisa jadi suatu sumber pendapatan baru. Itu juga kalau ada inian, kalau ada duitnya. Ya kalau ada duitnya, kalau nggak ada ya amsyong gitu. Ini kan dia sebagai pemanasan juga sebenarnya ya, pemanasan juga. Apabila nanti laporan Doktif ini naik untuk FS, berarti kan dia bisa di-hire tuh bangsanya Raffi, itu siapa lagi tuh pendukung-pendukungnya tuh bisa di-hire. Miss Gosip ini hanya sebagai suatu pemanasan gitu ya, check and recheck, quality control gitu. Quality control gitu. Kalau memang dia berhasil gitu ya bisa jadi ntar dia di-hire nih jadi lawyernya FS nanti buat kasusnya sama Doktif. Jadi banyak nih yang bisa digarap nih dari kasus ini ntar. Cuman masalahnya ada duitnya nggak dia. Jangan-jangan dia ngambilnya pro bono apa itu yang gratisan itu, apa itu namanya itu. Jangan-jangan itu lagi ya kan. Kalau itu mah amsong itu nanti SSRG masuk baru menyusul karena mereka saling nyanyi ya Mas. Ya itu nyanyi satu sama lain. MD aja udah nyanyi itu kemarin di persidangan Niki. Itu baru satu. Itu produknya dibikinnya di mana? Coba dari kalian tracking. Produknya di mana bikinnya? Ya. Valentino Lim, Kove semua akan kena karmanya. Itu dia, kena karmanya. Ya, pro bono. Jangan ampe ya. Dia di-hire sama Miss Gosip, jatuhnya pro bono. Amsyong. Karena kasusnya bakal banyak gitu, jangan mau. Kalau dia mintanya pro bono, bayaran dong, bayaran, tarif rate-nya berapa gitu. Rate-nya berapa gitu. Orochimaru, pabrik es, iya itu dia, ya. Kan udah disebut itu di persidangan Nikita Mirzani. Ntar makin banyak yang berkicau itu.
produknya dibikin di mana gitu. Yang Armstrong itu si Miss Gosip itu. Produknya siapa? Doktif. Yang sekarang nyerang Doktif tuh produknya itu kan dibikinnya di salah satu brand besar itu yang nggak ikut huru-hara per skincarean Indonesia gitu. Orang lagi tidur nyenyak gitu, nggak ikut-ikutan, dicolek sama dia biar bangun. Ya udah bangun, udah kusut, udah urusannya. Ya, produk besar itu, brand besar itu. Coba itu, apa nggak pusing ntar lawyernya dia? Apalagi kalau cuman pro bono doang, kagak dibayar. Bisa botak itu kepalanya ntar, rambutnya pada apa? Pada rontok atau atu nggak numbuh lagi bisa. Udah dipusing mikirin itu ya kasusnya. Udah gitu pro bono pula kagak dibayar. Gabrian SS terlihat liburan master, biarin aja. Biarin aja. Kemarin kan dia ada satu VT yang nggak tahu itu VT lama apa VT baru gitu ya, tiba-tiba dia umroh gitu. saya mah cuman ini doang, ketawa doang yang lihat dia ada VT umroh gitu pas lebaran atau pas mana gitu. Ada ngeliat berita apa kalau mau ngupload VT itu sekarang Qatar itu udah jadi zona perang. Orang yang umroh aja kemarin belum bisa balik ke Indonesia. Nah, sedangkan dia umroh, buset, dia lewat mana itu? Lewat gerbang dimensi lain apa gimana nyampe ke Mekah? Itu VT lama, VT baru itu. Kalau VT baru dia lewat mana? Pintu gerbang dimensi mana? Orang Qatar itu, Dubai itu, UAE sama regional Arab sana itu sudah jadi zona perang sekarang lawan Iran. Umroh naik UFO tuh. Umroh naik UFO. Ya kan jadi pertanyaan gitu. Makanya sering-sering cek berita kalau mau ngupload. Ada lagi buzzernya datang kan, masuk ujuk-ujuk. Doakan saya bisa ke sana gitu kan. Saya jadi lucu gitu. Ini buzzer pada kagak baca berita apa? Di daerah sana, regional Arab sana, ini udah jadi zona perang gitu. Cobalah jadi buzzer itu yang agak smart dikit gitu. Baca berita dulu gitu. Kalau misalkan beritanya itu jadi zona perang di sono, gimana dia bisa masuk ke sono tuh? Kataan apa umrohnya naik UFO. Udah bisa kena rudal Iran itu kalau di atas zona perang itu. Disangkanya itu pesawat Amerika kali yang bawa Donald Bebek. Bisa kena itu. Angelia, oh minal aizin, iya minal aizin juga, wal faizin. Angelia, apa kabar nih, baru masuk lagi nih. Oci Mario, kelihatan UU-nya, iya itu. Saya mah cuma ketawa doang pas lihat VT itu berjalan gitu. Pada doain dia gitu. Dia nggak lihat berita apa. Di Qatar aja bandaranya dibom-bomin loh sama Iran. Jadi zona perang. Ada teman saya itu di Qatar itu ya. Itu dia belum bisa balik ke Indonesia gara-gara apa? Gara-gara jadi zona perang. Ya, makanya saya ketawa ngeliat VT itu guys. Apalagi saya nambah ketawa ngeliat buzzer-buzzernya gitu. Apa ini orang kagak ngeliat berita gitu ya. Di sana lagi pada perang. Ada zona perang. Arab aja sekarang ketar-ketir. Kilang minyaknya belum lama dibom itu. Aduh. Jadi kelihatan gitu ya. Kelihatan bohongnya gitu. Cobalah lebih smart dikit kalau mau ngangkat VT gitu. Ada lagi saya lihat VT gitu ya. Pas bulan Maret tuh. Pas bulan Maret. Dia ngupload tuh. Tanggal 1 Maret apa hari Minggu kalau nggak salah itu ada uploadan. Dia itu lagi buka bazar di Gandaria City. Saya pikir bener tuh guys. Tiba-tiba Doktif masuk ke live saya. Saya tanyalah sama Doktif. Dok, itu SS lagi buka bazar dok di Gandaria City. Bener gak itu dok? Kata Doktif apa? Apaan orang dia lagi sakit ke Malaysia. Itu mah VT lama kata dia. Ya, bohong lagi aja ketahuan. Ampun ya, bener ya. Ya. Jadi agak-agak smart dikit gitu loh ya. Segala puji ya, Fuji dibawa-bawa jadi iklan gitu. Biar menaikkan apa? Biar menaikkan, mungkin menaikkan ini ya, brandnya dia kali ya, mungkin ya. Tiba-tiba ada yang upload tuh. VT ada yang upload. hasil jahitannya bagaimana itu VT-nya? Ada itu. Kayak seakan-akan ini semesta ini mau menunjukkan gitu. Bahwa apa yang selama ini digaung-gaungkan itu tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya. Skincare-nya bermasalah gitu ya sama Doktif pada waktu itu. Bermasalah gitu. Tiba-tiba dia udah nggak jualan skincare, dia jualan baju. Ada lagi aja masalahnya. Itu ada fit itu banyak itu beredar, udah FYP kali itu jahitan. Jadi ini ya, jadi coba kalau mau apa ya, kalau mau posting tuh kita lihat dulu gitu, kita pelajari dulu kira-kira nih postingan ini nanti bisa kedetek nggak nih ya. Makanya sering-sering lihat berita gitu. Sering-sering lihat berita perang perang regional Arab
tuh. Itu zona perang itu guys. Ada salah satu selebgram juga belum bisa balik sampai sekarang. Ya, belum bisa balik. Epi Jakir namanya juga bujur master, yang penting dibayar, nggak peduli berita. Anjilnya baik om, sibuk om, lagi lebaran lumayan jual ginjal ayam dapat banyak set ginjal ayam. Banyak yang butuh ayam gagal ginjal. Jadinya dicomot-comotin ginjal ayam ya. Tuti Rahma izin turun dulu ya. Iya silakan lihat Viti ya. Dinanov bisa kok umroh naik Garuda direct nggak lewat Timur Tengah. Nah tapi masalahnya Arab aja di target sekarang. Kilang minyaknya aja habis dihantam sama Iran. Coba lihat berita dah. Kilang minyaknya itu dihantam sama Iran. Apakah dia logikanya aja ya, logikanya dia. Ketika perang berkecamuk gitu, logikanya kita aja dah menanyakan kepada diri kita sendiri gitu. Ya. Apakah kita akan mengambil suatu risiko yang besar untuk pergi beribadah, sedangkan risiko itu besar sekali untuk mengenai diri kita. Ya. Pastinya kan kita dengan logika yang jernih gitu ya. Ibadah itu kan bukan ibadah yang wajib, misalkan umroh gitu. Ini masih bisa nanti-nanti gitu. Yang penting kita selamat dulu. Apakah mereka berpikiran bahwa nggak apa-apa gue jalan dah, nggak apa-apa gue jalan, gue berangkat. Perkara ada rudal Iran nanti yang kena pesawat terus meledak pesawatnya di atas, berarti gue udah mati syahid gitu. Begitu. Kita diberikan akal dan pikiran itu untuk berpikir mana untung dan ruginya, mana banyakkan mudorotnya apa banyakkan ininya nih, kebaikannya di situ. Kalau misalkan kebanyakan buruknya, jangan diambil yang buruk. Itu kan logikanya. Bukan kita menyodorkan diri kita gitu. Ini kan ada suatu ikhtiar untuk menjaga apa? Menjaga badan kita sendiri gitu. Tuhan memberikan suatu badan kepada kita untuk kita rawat, bukan kita mati konyol gitu ibaratnya. Ya, itu kan bukan ibadah yang wajib. Gitu aja logikanya. Ini saya membawa kepada kalian, membawa satu logika gitu. Coba lihat dah beritanya, ada kilang minyaknya itu yang dibom sama Iran. Jadi Pambudi, kasus miskosi pencemaran nama baik Ibu almarhum Niki gimana kok? Nanti saya lihat ini akan dinaikkan juga sama Niki, tapi setelah bebas. Ya, karena yang melaporkan itu harus Niki kalau nggak salah. Tolong dikoreksi jika saya salah. Oke, tapi memang Master Apres sepertinya ada yang menyusul. Terima kasih John Damanik sangat bergabung. Tapi memang Master Apres sepertinya ada yang menyusul naik sidik atau tersangka nih, lanjut terus. Iya. Ada kejutan besar kata Doktif ya, di bulan April banyak kejutan. Besok kata Doktif nih ya, istrinya DRL itu akan dipanggil ya untuk diperiksa besok kata Doktif Maci Mario. Jadi sebenarnya SS ini lagi ngapain Master sampai upload video umroh? Nah itu saya nggak tahu. Coba tanyain sama dia dah. Coba tanyain dah. Terlalu beresiko untuk orang ini pergi umroh sekarang. Apalagi situasi dan kondisi ini nggak menentu ya. Pangkalan militer Amerika Serikat itu juga ada di Arab Saudi guys, jangan lupa. Di samping negara-negara Timur Tengah lainnya, ini menjadi satu target untuk siapa? Iran membombardir pangkalan itu. Jadi secara logika aja kita berpikir. Sama seperti yang pas saya lihat video yang dia bazar di Gandaria City pada bulan Maret itu diupload kalau nggak salah. Ternyata dia lagi ke Malaysia tuh katanya sakit kata Doktif. Menghindari pemeriksaan Empok Lela. Itu kata Doktif ya di live saya loh. Makanya saya berasumsi juga dengan kondisi perang seperti ini, masa iya gitu dia mempertaruhkan nyawanya dan nyawa keluarganya untuk pergi umroh, kan nggak mungkin juga. Oke, saya ketawa aja itu ngeliat videonya gitu. Ya syukur-syukur kalau bener lah ya, alhamdulillah berarti dia selamat sampai sono pulang selamat itu. Tapi kayaknya di saya tuh nggak masuk logika aja gitu. Ya memang ada hal-hal yang di luar logika gitu, tapi nggak gitu juga. Kecuali kita berbicara tentang bangsa demit, bangsa lembut, bangsa jin. Gitu ya. Naikkan nanti VTSS umroh ini yang master seru mau drop komen. Itu lihat aja, itu ada di VT-nya dia, kalau belum dihapus mah ada itu. Coba deh lihat dah. Saya lihat itu tiba-tiba ada aja gitu. Tahu dah itu ya, semesta apa mau ngasih lihat ke saya apa bagaimana. Tiba-tiba muncul aja itu. Habis saya bahas yang bazar itu. Iya. SS buat narasi nggak ada di Indo karena takut sama panggilan Empolela, laporan Doktif. Evi Jakir, kalau aku mau ke Tanah Abang pasti lewat usahanya SS. Tidak buka tapi ada sedikit aktivitas di dalamnya. Maksudnya gimana nih? Kamu ke Tanah Abang, kamu ngelewat tempat usahanya, tapi nggak buka, tapi ada aktivitas di dalamnya. Ini siapa nih? Siapa nih yang ada di dalamnya nih? Sedangkan toko nggak buka. Siapa nih? Perlu dilihat ini CCTV-nya, ini siapa ini di dalam ini? Ya. Nih ada info nih Epi Jakir nih. Coba diusut itu. Di dalam tokonya ini siapa ini sebenarnya?
Apakah ada maling di situ? Apa ada apa ini? Apa bangsa lembut? Apa jin di situ? Oh mungkin gini kali, Epi Jakir. Kamu ini ditutup sih sama jin yang ada di situ kali. Jadi seakan-akan itu tokonya itu tutup gitu. Tapi kamu ngelihat ada aktivitas di dalamnya gitu. Ya, mungkin gitu kali. Selena di Kalimantan Barat aja tahun ini yang pergi haji dipending dulu karena peperangan di Iran. Nah, itu maksud saya. Itu dia maksud saya. Dipending pasti. Tidaklah mungkin pemerintah Indonesia menjogrokkan masyarakat Indonesia yang mau pergi umroh pada saat kondisi Timur Tengah yang mengalami peperangan sekarang. Enggak mungkin, guys. Oke, saya lucu tuh. Ya, lucu tuh. Kofe Selena, iya kah? Iya, kan? Nah, sekarang aja pemerintah Indonesia aja agak-agak pusing gitu ya, bagaimana caranya bisa menyelamatkan warga Indonesia yang sedang berada di area konflik. Ini aja lagi pusing gimana caranya gitu.